Saya tanya, siapa di sini yang masih belum punya usaha ada? Yang masih bingung mau usaha apa? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan. Aslinya dari Bandung, cuman tinggal di Cirebon. Oh iya, kebetulan momen ini sangat bahagia. Saya udah berapa kali ikut acara MTR. Bujangan Pak biasanya datang. Jadi kalau bujangan tuh biasanya nggak ada istri tanpa arah Pak. Biasanya mojok-mojok ke pojok kopi bareng sama yang bakar-bakaran, biasanya seperti itu. Alhamdulillah sejak MHBHB saya sudah disumpah Pak. Kalau saya mengulangi perbuatan bakar-bakaran, utang saya nggak pernah lunas. Dan sejak MHBHB alhamdulillah saya sudah tinggalkan kebiasaan jelek itu. Allahu Akbar. Sehari sebelum UBL kebuktian sih, saya bawa pulang sertifikat rumah gitu ya, asik. Asik apa asik? Siapa yang mau sertifikat rumahnya ada di rumah? Jangan ada di luar. Oke, kita panggilkan istri saya yang tercinta. Beliau orang yang sangat luar biasa. Di saat saya penuh kegalauan, di saat saya biasanya ikut SMTR itu, orang itu sudah ngerasa puas, ngerasa tenang, padahal utangnya belum lunas gitu. Nggak tahu ya bapak-bapak di sini kayak gitu apa enggak. Kalau saya dulu pas ikut SMTR Januari itu utang masih banyak Pak, tapi kayaknya perasaan udah beres gitu ya. Bener nggak? Kebiasaannya apa? Nonton YouTube, lihat ceramah gitu ya. Halo-halo sama temen-temen. Nah istri yang usaha dibiarin untuk kerja keras, struggle. Ada yang seperti itu nggak? Ibu-ibu ada yang merasa seperti itu nggak bapak-bapaknya? Mana ibunya? Ya, kita panggilkan istri saya yang tercinta. Ya, Devi Afriani. Ya, cocok nggak bapak-bapak? Cocok. Kami belum punya anak bapak-bapak ya. Nggak punya anak, anaknya ditinggal di Cirebon. Alhamdulillah. Oke, nah saya cerita mengenai BIMIMS. BIMIMS itu event kita ketiga mah ya? Ya, ketiga. Event kita yang ketiga dan saya menganggap itu sebagai kado yang terindah karena waktu itu bulan Maret ya panitia ya. Kebetulan pas waktu itu bulan Maret istri saya ulang tahun. Jadi, mah yuk kita ikut BIMIMS. Padahal waktu itu saya belum punya produk apa-apa bapak-bapak. Nah, tadi saya nyambung. Ini saya tadi ada di ilmu BIMIMS itu kan sejurus ilmu ya. Sesama bis jangan mendahului gitu. Jadi ilmunya itu tadi untung sama Pak Dokter nggak dibilang. Saya udah nih saya harus maju nih saya mau bilang itu. Tadi apa hot button, untung nggak diomongin. Ya kan diomongin nanti katanya. Biar saya yang lanjutin gitu Pak Dokter. Kita nggak janjian tapi sehati bapak-bapak ya. Nah hot button, nah, saya di BIMIMS belajar selama ini sadar nggak? Kita itu hot buttonnya itu sudah kepegang semua sama tim KSW. Sadar nggak bapak-bapak? Tapi ngikut nggak? Karena apa? Karena nikmat ya. Iya, karena nikmat enak. Nah, di acara BIMIMS itu saya berpikir keras gimana kita digituin sama Ustadz Samsul ya. Kalau Ustadz Samsul kira-kira hot buttonnya apa ya? Kira-kira apa ya hot buttonnya? Saya berpikir masa kita dijuali terus? Kita harus bisa menjuali gitu ya. Bener gak? Mau gak menjuali ke Ustadz Samsul? Saya berpikir keras, saya melihat perjalanan beliau, saya lihat-lihat video beliau. Jadi ini masalah utang tuh kecil lah. Ustadz Samsul nyari bapak-bapak ibu-ibu bukan mau beresin masalah utang, bukan itu. Itu sebentar aja lah ya. Ada yang sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun tergantung bapak-bapak ibu semua ya. Akhirnya saya chat, waktu itu Maret ke April tuh ada temu penggiat nasional. Nah, berhubung saya sudah ikut BIMIMS, tapi nggak punya produk, mau jualan apa, bener nggak? Nah, siapa tahu nanti bapak-bapak di sini yang ada mau ikut BIMIMS tapi bingung, saya mau jualan apa ya? Ikut aja dulu. Ayo cerahkan diri kita upgrade. Nah, di bulan Maret ke April itu saya melihat Ustadz Samsul di beberapa sesi, saya ingat sekali, sempat menghilang. Kemudian beliau bilang, saya izin tadi habis keluar sebentar katanya. Setelah pulang dia menunjukkan 1 keping logam mulia.
Di situ itu saya sangat ingat sekali. Oh iya, kebetulan di zaman saya di Bekasi dulu saya sering main gadai emas. Ada yang pernah ikut ternak emas atau berkebun emas? Ada yang pernah ikut? Pernah ya? Nah, saya melihat di situ. Kemudian saya share, wah ini kayaknya Ustadz Samsul hot buttonnya itu seneng koleksi logam mulia. Karena logam mulia itu bukan sembarang logam mulia loh. Ada yang tahu makna dari logam mulia? Itu uang-uang kita Bapak Ibu. Coba uang muslim ya, di dompetnya mana yang ada pegang logam mulia? Nggak ada. Ada, saya yakin yang merah-merah itu ada. Tuh di belakang orang yang angkat. Tepuk tangan dong buat gurunda kita. Pak Ahmad juga ngangkat. Nah, saya iseng bapak-bapak di situ, saya melihat perjuangan bahwa kita tuh sudah dibohongin ya. Kalau orang yang keuangan ngerti lah ya, kenapa ada inflasi dan lain-lain. Sebelum perjanjian London itu kan semua tukar menukang itu dengan emas, betul? Uang tuh koin ya. Zaman dulu ada nggak uang lembar-lembar? Ya nggak ada, orang toko percetakan belum buka aja ya. Gimana mau ada uang kertas? Nah jadi itulah, dan pertama keluar tulisannya apa? Di dolar-dolar zaman dulu kita bisa tahu. Kenapa asal mulanya ada bank? Kenapa asal mulanya ada uang kertas? Saya kasih gambaran sedikit. Jadi dulu itu ya, kalau misalnya kita mau menyimpan emas itu, kita datang ke bank, ditaruh emasnya, dikasih surat, ada tulisan IOU. Jadi uang kertas yang ada di dompet itu tuh bukan uang, itu surat titip Bapak Ibu. IOU. Jadi kita naruh uang sekian, senilai emas, IOU sekian. Lama-lama lihat aja dolar yang lama-lama tuh sebelum perjanjian London masih ada tulisan itu. Kesini jadi mata uang kan. Jadi yang punya emasnya siapa? Gitu ya. Itu visi besarnya ya. Hal kecilnya ITM yang kedua. Siapa di sini yang cinta dengan MTR? Angkat tangan kanannya, katakan saya. Yang siap fight untuk kebangkitan umat, tangan kirinya, katakan saya. Yang dua-duanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu Bapak Ibu. Jadi dan ketika saya di kantor ada tax amnesty, saya sangat sedih Bapak Ibu. Saya kerja waktu zaman tax amnesty itu, saya selalu kerja 100%. Ada orang nanya ini, tapi jarang sekali saya ketemu yang nanya itu saudara-saudara kita tuh sangat jarang. Tax amnesty itu isinya yang orang-orang mirip-mirip saya ini yang sipit-sipit gitu ya. Jadi umat Islamnya pada kemana ini? Ketika kita buka jumlah kekayaannya, Masya Allah ya, ternyata si engkau ini datang cuman pakai sendal koloran ya, tapi asetnya di Singapura, di Australia dan lain-lain. Itu kenyataannya Bapak Ibu ya. Umat Muslim tuh udah tidur kebanyakan pusing sama utang ya. Makanya ada MTR ini luar biasa lah. Nah dari situ obrolannya saya keluarkanlah kartu emas. Awalnya saya tidak niat jualan sama sekali Bapak Ibu. Jadi di BIMIMS tuh Anda bisa menjual tanpa harus menjual. Anda gak perlu jualan, bukan itu. Gak usah capek-capek, kita step up lagi ya. Jadi waktu itu saya buat, dan awalnya saya ingin memberikan sebagai cindera mata. Karena saya bangga menjadi anggota MTR. Anggota MTR tuh orang-orang yang luar biasa, lebih bernilai dari emas. Sudah selayaknya Anda memiliki kartu yang bernilai. Ini kartu anggota termahal sedunia Bapak Ibu ya. Ada yang mau bikin kartu anggota berapa? Ada yang punya kartu anggota tertentu, ATM aja harga pembuatannya berapa? 10.000, 20.000 ya. Kartu ini harganya 1 juta Bapak Ibu. Tapi laku, luar biasa ya. Saya nggak jualan, hanya share. Kang silakan aja di share, kemudian saya share. Hot buttonnya kena, dan subhanallah ya mah ya. Waktu itu saya sangat kerepotan, saya cuma punya waktu 3 hari Bapak Ibu. 3 hari sebelum acara temu penggiat nasional, dan omsetnya waktu itu setara dengan 6 bulan gaji saya Bapak Ibu. Aplaus buat kita semua ya. Itu makanya ilmu BIM itu sangat luar biasa. Saya yakin potensi-potensi yang luar biasa ada di dalam hati Bapak Ibu semua. Hanya selama ini hatinya nggak tahu ya, kemudian otaknya nggak tahu dipakai apa enggak, karena kita sibuk mikirin utang. Nah, saya jujur nih, saya sudah ikut BIMIMS, tapi saya akan ikut lagi ya. Karena apa? Waktu itu aja saya nggak punya produk, saya bisa nemuin kartu emas ini. Apalagi sekarang produk saya banyak, sampai kata Coach Erik, Pak Subhan, kata Pak Rasda, Pak Subhan tuh harus fokus katanya ya.
Sekarang nawarin ini, besok nawarin itu. Ya gitu Pak, biasa. Orang yang baru-baru otaknya kebuka, apa-apa dipikirin. Sekarang saya bawa ini, besok bawa itu, sampai istri saya pusing. Pak, ayo dong Pak, kita fokus. Oh siap Ma, Papa fokus. Papa cuman perlu satu syarat biar Papa fokus. Apa? Kita selalu berdampingan. Ya, kita ikut MTR-nya bareng-bareng. Siap Bunda? Siap. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.